Itulah data yang saya kumpulkan dengan ketok pintu layani dengan hati. Nah, ini akan mengurangi biaya medis. Kalau dia markup dulu gimana? Baru tawar-menawar. Apakah karena cuma perasaan, pikiran, atau memang benar tiap uang yang dikeluarkan harus ada hasilnya apa? Di setiap daerah harus ada pejabat atau nomor di mana rakyat tahu lapor ke siapa. Bagaimana penanganan ideal dari kepala daerah terhadap penyakit degeneratif seperti kanker yang memerlukan perawatan terus-menerus dengan biaya yang tidak murah, mengingat anggarannya cukup besar untuk ditanggung BPJS? Ya, itu yang dulu saya pengen bikin di Rumah Sakit Sumber Waras. Kenapa? Kanker pun sebetulnya tidak perlu terus dirawat. Dia bisa rawat jalan hanya untuk kemo. Makanya kita akan bangun tempat kemo. Nah, saya juga ada sinar bangun di Pasar Minggu. Nah, saya melihat ngantri di Rumah Sakit Darmais itu sudah sangat kasihan. Padahal orang butuh kemonya kan nggak boleh terlambat ya. Kemo 1 ke kemo 2, fase ketiga, 4. Tapi kalau ngantri terlalu lama, akhirnya itu lewat. Makanya di situ kenapa ketika saya temukan rumah sakit swasta mau dijual setengah 3,5 hektar nggak salah di Sumber Waras, saya cepat-cepat mau beli. Kenapa? Karena dekat dengan Darmais. Dokternya semua, terus dari sisi AMDAL semua udah beres karena di rumah sakit. Bahkan saya mau dirikan apartemen 500 unit. Untuk apa apartemen? Kadang-kadang kita temukan orang yang susah itu tidak mampu pulang ke rumah rawat jalan, kan nggak ada ongkos, saya bilang nggak ada keluarga yang nganter. Sedangkan mau di laser, mau di kemo di rumah sakit, atau dia udah stadium 4 dipulangin dokter, udahlah ini udah nggak ketolong lah, pulang aja stadium 4. Nah, saya pengen mereka tinggal di apartemen. Dari mana uangnya? Ya Pemda dong. Ya Pemda mesti ngurangin pengeluaran-pengeluaran tidak penting, yang markup yang nggak penting mesti dikurangin. Kita Jakarta mampu lakukan. Nah, atau juga ada swasta yang bisa bantu. Nah, dulu Sumber Waras itu akan jadi palliative care istilahnya. Palliative care ini juga akan kita lakukan di rumah-rumah. Itulah data yang saya kumpulkan dengan ketok pintu layani dengan hati. Nah, orang-orang itu yang nggak butuh kemo lagi, dari puskesmas bisa datang ke rumahnya. Supaya dia hemat ongkos gitu loh. Nah, dengan palliative care seperti itu, termasuk kita menyediakan apartemen supaya ya meninggal dengan terhormat lah ya, kalau untuk orang yang tidak mampu ya. Dia bisa tinggal kayak di apartemen, mungkin dia umurnya bisa lebih panjang. Nah, apalagi kalau RSUD kita dengan konsep pelayanan yang baik, swasta pun, asuransi swasta pun akan mengcover ketika pasien-pasien merasa, oh RSUD ini bagus loh. Nah, jadi kita mulai setara, itu akan memperbanyak jumlah rumah sakit kan. Orang yang sakit dengan asuransi swasta, dia akan datang ke RSUD Sumber Waras kira-kira gitu loh. Karena akan ada palliative care-nya, ada model kankernya yang nggak mampu betul-betul boleh tinggal di sana. Nah, ini akan mengurangi biaya medis. Apakah fungsi puskesmas saat ini sudah sesuai atau puskesmas malah menjadi seperti rumah sakit mini untuk mengurangi antrian? Ya, sekarang memang kadang-kadang ketika RSUD itu penuh, sementara rumah sakit umum rumah sakit swasta tidak menerima BPJS, ya ini jadi berubah fungsi. Banyak puskesmas itu bukan menjadi preventif. Harusnya puskesmas itu ada preventif, bukan kuratif. Tapi tentu beberapa puskesmas di Jakarta saya tingkatkan jadi rumah sakit umum kecamatan. Untuk apa? Supaya itu tadi kan keluarganya yang datang itu nungguin tidak jauh. Nah, kalau konsep ini bisa kita berlakukan, semua orang boleh berobat ke yang paling dekat dengan rumahnya yang dia mau. Ini akan sangat menghemat biaya dan sangat akan dari pencegahan penyakit yang lebih parah karena cepat terdeteksi. Termasuk preventif tadi. Kita bikin banyak program olahraga lah. Kayak misalnya jalan kaki, ada door prize nanti tiap tahun, terus ada undian, ada hadiah juga yang sering jalan. Akan membuat orang jalan gitu loh. Tiap pagi orang akan jalan karena ada Pemda yang memberikan. Saya kira banyak kok swasta yang pengen promosi barang-barangnya bisa menjadi door prize. Nah, itu akan sangat menarik kalau kita preventif tiap kecamatan, tiap di kelurahan itu atau di desa menggerakkan senam, menggerakkan jalan pagi. Cukup itu aja, paling murah senam dengan jalan pagi sebetulnya gitu loh. Termasuk tentu dari ibu hamil,
dari bayi, makanya mesti bawa. Kenapa mesti bawa timbang badan? Saya pernah baca satu artikel, saya lupa di Argentina apa di mana, di Amerika Latin ya. Orang yang tidak mampu, kalau dia datang nimbangin badan anaknya atau memeriksakan kesehatannya, itu malah dikasih ongkos pulang. Jadi harusnya kita bantuan sosial yang begitu banyak kepada orang miskin itu harus digabungkan dengan preventif kesehatan. Misalnya contoh, Anda kalau mau terima sebagai keluarga tidak mampu, Anda minimal sebulan sekali harus datang check up. Barulah dari itu akan memberikan uang kepada Anda, diterima. Makanya kirim ke bank. Anda menyekolahkan anak itu ya, baru Anda bisa dapat bantuan. Jadi bukan cuma orang tua terima bantuan, anak nggak sekolah gitu loh. Nah itu yang saya sampaikan dulu, tiap keluarga kita bisa jamin misalnya, punya penghasilan minimal 5 juta. Dari mana? Nah, cuma 3 juta, Anda lapor. Nah, 2 jutanya itu, kita kan tanya, Anda pakai buat apa? Anda harus datang ke periksa kesehatan, kita kasih. Anak Anda sekolah, kita kasih. Kirim ke anak Anda sekolah. Jadi, APBN, APBD itu, termasuk uang swasta itu harus digabung. Kita pemerintah kan mengontrol semua. Kan saya bilang tugas pejabat pemerintah kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita harus mengadministrasi nih semua keuangan saling terpadu, bukan masing-masing kementerian masing-masing itu tidak nyatu gitu loh. Sehingga ini jadi terlalu mahal biaya kita habiskan tanpa menyambungkan dinas olahraga misalnya gitu ya dengan dinas kesehatan, dengan biaya kelurahan, kecamatan. Di kelurahan ada orang sarjana kesehatan, tapi dia nggak pernah lakukan preventif. Ini kan jadi lucu gitu loh. Termasuk kita punya posyandu, pengen kasih makanan gizi di tiap-tiap RT, tiap-tiap RW gitu ya. Itu harus ditimbang semua bayi. Mana yang stunting, mana yang tubuhnya tidak baik. Sehingga ibu di dalam kandungan, ini udah cukup. Nah bantuan sosial untuk kekurangan gizi makanan, itu diberikan kepada yang datang. Nah bayangin kalau setiap ibu-ibu yang datang pulang, lihat kurang mampu dikasih daging gitu, kasih ayam gitu kan yang kita beli. Atau dia berhak membeli ayam harga separuh gitu. Itu yang saya lakukan di RPTRA dulu. Orang datang ke RPTRA, datang ke kantor kelurahan, itu Food Station Cipinang, itu tuh kan operasi jual kayak operasi pasar gitu loh. Jual beras murah, daging sapi, jual ayam, telur yang murah. Untuk bantu mereka yang datang berkumpul itu. Ya harus terpadu lah kita membuat ini semua. Dari hamil sampai sakit sampai meninggal harus kita urus. Bagaimana memastikan agar seluruh desa memiliki vaskes yang memadai? Nah ini pengalaman saya di waktu bupati juga gitu ya. Saya sudah tidak suka sekali pengadaan alkes itu dengan paket. Karena alkes itu begitu luas. Bayangkan kalau tiba-tiba Anda masukkan gunting untuk bidan, yang guntingnya itu merek nggak baik. Tapi dalam satu paket. Waktu pengadaannya itu loh. Kalau begitu patah, Anda mau cari gunting di mana? Mau potong itu tali ari bayi gimana? Nah, di situ saya dulu dorong. Kenapa nggak semua taruh di e-katalog? E-katalog yang rumah sakit bisa langsung beli. Tapi dasar harga e-katalog itu apa? Kalau dia markup dulu gimana? Baru tawar-menawar. Kan saya bilang, kita minta faktur pajak. Jadi produsen yang mau memasang e-katalog, saya Jakarta bisa bikin sendiri dengan LKPP, berapa sih faktur pajak yang dia store ketika rumah sakit swasta beli dari dia alat yang sama? Nah dengan alat yang sama seperti ini, tidak mungkin swasta bodoh kan beli, apa itu jumlahnya besar. Nah apa kalau Kemenkes yang melakukan deal untuk pembelian. Jadi selain udah dengan harga pajak, faktur pajak, dia masih ada untung. Nah kalau kita negosiasi termasuk obat, bayangkan gitu ya, misalnya obat, berapa nih satu kotak? 100 perak ke swasta. Buktinya mana? Faktur pajaknya ke rumah sakit swasta. Nah kalau Kemenkes atau sebuah provinsi yang negosiasi harga itu, kami belinya untuk seluruh Indonesia loh. Boleh nggak turun lagi setengah harga? Berapa kamu bisa? Saya jamin bisa turun. Pasti turun. Kan kita belinya banyak gitu loh. Kita tinggal lelang aja. Toh dokter juga memahami kan, persaingan merek obat kan banyak.
Tapi inti kan sama. Misalnya kita bicara paracetamol, macam-macam orang bikin namanya. Tapi inti kan paracetamol untuk turunin panas. Kita bisa negosiasi. Lalu bukan hanya cuma negosiasi, kita juga bisa periksa dengan kondisi pemerintah yang ada. Kandungan paracetamol yang Anda produksi itu sesuai atau tidak. Kenapa misalnya ada isu gitu ya? Yang luar negeri, merek luar negeri lebih baik. Apa karena cuma perasaan, pikiran, atau memang benar? Mutu kita memang kurang. Nah ini kan bisa dibuktikan secara lab. Kita punya apoteker banyak kok. Kita punya apoteker banyak, punya lab banyak, tinggal dipelajarin kan. Ini kandungan obatnya apa gitu loh. Saya kira nggak ada farmasi yang nekat. Saya kira perusahaan besar farmasi, PBF yang distribusiin obat juga pasti takut. Dan ini kita pakai harga yang terbaik. Ini akan sangat menekan biaya pengobatan di seluruh Indonesia. Bahkan orang yang di luar BPJS pun akan menikmati. Dan ini keuntungan ini akan menolong dokter, nakes mendapat gaji lebih baik. Karena rumah sakit lebih untung. Kecuali ada oknum-oknum yang ngambil komisi dari obat. Itu lain cerita. Nah dengan cara ini maka oknum orang berada mafia obat pun akan selesai. Saya nggak tahu. Tapi yang paling kita khawatirkan itu adalah kita ambil yang murah, walaupun ini nggak cocok, kita paksakan pasien kita untuk menyerap obat-obat ini. Karena hampir semua apotek itu ada dokter praktek. Nah hal-hal ini tentu kita butuhkan. Kalau ada asuransi, ada audit akhirnya gitu kan. Nah ini model-model ini termasuk coding-coding BPJS, termasuk obat-obat yang dikeluarkan. Apakah tidak ada kickback balik? Ini semua mesti diaudit. Nggak bisa. Bisa contoh gini, dulu saya bilang Belitung Timur tidak bayar yang kelas 3. Oh ada yang pegawai swasta marah sama saya. Kenapa? Karena ternyata ada, kalau dia sakit berobat sama dokter, dia oknum gitu ya. Kelebihan obat yang dikasih, bisa jual balik setengah harga. Nah ini kan jadi semacam penghasilan ini nggak bisa. Makanya saya bilang swasta, kita selalu patokan ada asuransi swasta. Karena asuransi swasta itu tidak mungkin mau membayar sembarangan. Kalau dokter memberikan obat melebihi pun tidak mau dikasih. Nah ini yang model-model inilah yang kita harus disatukan semua secara lebih jelas gitu. Bagaimana menerapkan adanya pelayanan ambulans 24 jam, khususnya yang gratis dan menjangkau seluruh pelosok lewat nomor emergensi? Di Jakarta dulu saya tambah banyak, itu di Sunter itu. Ada pusat untuk ambulan. Makanya dulu kan banyak orang suka minta, Pak kita minta dong RW kami supaya ada ambulan. Kadang mau ngantar jenazah pulang susah, ambulan susah. Itu dari saya di Belitung. Saya bilang, kalau Anda punya satu ambulan disumbang orang pun, kamu punya nggak sopir yang jaga 24 jam? Berarti 3 sopir. Kamu punya nggak uang bayar STNK, ganti ban, servis, terus alat-alat kesehatannya di dalam. Ambulan kan cuma sekedar ngantar. Kita pengen begitu Anda masuk ke dalam, Anda sudah langsung seperti di IGD gitu minimal gitu. Kalau sakit biasa. Makanya waktu di DKI itu kita ada 112. Dan bahkan saya pengalaman pribadi, itu yang saya senangnya gini. Saya kadang tengah malam bangun mau ke toilet gitu ya. Saya suka periksa WhatsApp saya gitu. Ada yang bisa, Pak saya mungkin sakit jantung Pak. Saya lagi di apartemen ini gitu loh. Nomornya nih, saya ada gejala ini. Saya langsung lempar ke grup kesehatan. Itu nggak sampai setengah jam udah laporan ke saya, orangnya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah nggak ada apa-apa. Bahkan termasuk ada orang gangguan mental di jalan, di Semanggi, telanjang, rambut gondrong. Orang lapor ke saya, kirim foto. Saya langsung kirim, itu kemudian ada clue kan, ada clue langsung otomatis. Ketika waktu itu belum ada lapor ke saya langsung lempar kepada dinas sosial. Langsung nggak sampai 1 jam saya kira, sudah kirim foto, sudah dimandiin, pakaian, udah potong rambut rapi. Nah, ini sekali lagi itu yang saya katakan. Di setiap daerah harus ada pejabat atau nomor di mana rakyat tahu lapor ke siapa. Nah, termasuk soal mobil ambulan. Saya bilang lebih baik tiap puskesmas, tiap kelurahan itu ada ambulan. Karena kita yang bayar gajinya. Ada alat kesehatannya, jamin dalamnya, obatnya, tabung oksigennya, semua ada. Bukan cuma sekedar tulisan ambulan, tapi bannya juga botak gitu ya, atau remnya bolong, udah jelek, itu mungkin membahayakan. Nah itu kenapa saya sangat tidak setuju pemerintah tidak menyediakan ambulan di tiap kelurahan. Makanya Jakarta itu sangat bagus ambulannya. Kita terus beli. Bahkan kita bisa antar orang sakit, bahkan meninggal. Nah itu sih yang kita
lakukan. Seberapa penting kesehatan mental warga? Bagaimana cara memastikan warga menyadari pentingnya kesehatan mental dan mendapatkan pelayanan yang mumpuni dan dari pemerintah? Dulu saya pernah kerjasama juga menyediakan salah satu rumah Pemda untuk mereka kumpul gitu loh. Nah di situ saya berharap bisa kerjasama dengan mahasiswa dari Fakultas Psikologi yang psikiater, mereka bisa ikut turun di dalam. Tentu dikoordinasi oleh puskesmas kita. Karena kesehatan mental ini penting. Tapi Jakarta ya, waktu saya seleksi untuk lurah dan untuk camat, saya sampaikan salah satu kriteria yang saya minta itu adalah orang yang punya hospitality, pelayanan. Dan terjadilah bidan jadi camat. Mungkin orang lupa istilah itu bidan tuh. Kenapa? Karena itu yang saya inginkan. Kamu harus tahu, kenali warga kamu. Mana yang butuhkan pertolongan, mana yang punya persoalan mental, persoalan keuangan, kesehatan. Kita kan urus mereka. Nah itu yang kita lakukan dengan RPTRA itu kita bisa mulai amatin, tau nggak? Kita ada CCTV. Jadi saya secara acak saya bisa lihat tuh orang punya masalah atau enggak. Waktu kumpul di RPTRA kita bisa lihat kok. Maka ada orang ngomong gini RT RW, males sama Ahok itu jadi gubernur. Banyak tugasnya jadi RW, jadi RT banyak tugasnya. Ya saya bilang kan Anda dikasih honor juga. Nah Anda belajar gimana cara untuk input data warga Anda. Tapi beberapa komplain. Wah repot banget lah. Maunya uang. Nah kalau mau uang, setiap uang yang Anda terima dari APBD, kan saya sampaikan, harus ada tanggung jawabnya, harus ada output. Itu sistem keuangan negara kita dirancang seperti itu. Setiap uang yang dikeluarkan, harus ada hasilnya apa. Nah tentu kita harapkan uang yang kita berikan kepada RT RW itu ada tanggung jawab untuk mengawasi warganya. Kalau Anda nggak mampu punya keuangan, lapor pada kami kan, kita akan bantu. Orang-orang yang menderita sakit mental. Dan ada CCTV kita bisa lihat sebetulnya. Nah itu yang kita minta pengawas kita, lurah, RW, termasuk camat, wali kota, dinas-dinas bisa mengawasin, bisa melihat. Itu sih. Bagaimana pandangan tentang banyaknya orang yang memilih berobat ke luar negeri? Bagaimana membuat masyarakat percaya dengan pelayanan kesehatan Indonesia, termasuk terkait biayanya? Nah ini memang sedikit dilematis ya. Misalnya contoh gini, kita bicara kesehatan, ini kan bicara perspektif orang masing-masing. Ini kan life saving sebetulnya. Teman. Misalnya contoh gini, saya pengalaman layanin di rumah sakit. Orang yang kaya, dia bisa merasa, wah saya mesti keluar negeri nih baru sembuh. Saya nggak percaya di dalam negeri. Padahal di luar negeri yang kirim pulang jadi jenazah juga banyak tau. Ini kan perspektif. Ada juga merasa, bisa katakanlah, saya berobat di Asia, ASEAN ini. Nggak cukup, saya mesti berobat sampai ke Eropa, ke Amerika. Dia punya uang. Nggak bisa paksakan. Jadi di sini butuh transparansi. Seorang dokter itu harus punya kepercayaan diri dan punya nurani. Kita tentu menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dan ke luar negeri itu, mereka merasa di luar negeri itu aman. Dan sekarang udah ngomong juga, saya nggak usah sebut negara lah. Wah mahal, mending ke sebelahnya lebih murah. Wajar lebih murah sepertiga. Kok bisa sepertiga lebih murah? Mata uangnya juga sepertiga harganya. Ya pasti dia sepertiga lebih murah dong. Dia mereka merasa lebih murah. Lalu Jakarta hitung-hitung lebih mahal daripada di luar negeri. Mendingan saya ke luar negeri. Untuk orang-orang di luar BPJS. Nah saya tidak menyalahkan siapapun mau ke luar negeri. Anda punya uang, Anda mempunyai perspektif, silakan saja. Toh kita juga satu hari berharap orang luar negeri berobat ke Indonesia. Karena mata uang kita lebih kecil. Kita bikinkan Pertamina kan, yang Bali International Hospital kan. Terus kita bikin itu pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah kawasan ekonomi khusus. Dokter-dokter luar negeri boleh praktek di sana sambil tamasya di Bali. Ini persis khayalan saya waktu di Belitung dulu nih. Dokter boleh datang ke Belitung, bantu obatin spesialis, terus boleh jalan-jalan di Belitung. Saya urusin deh mobil, makan, tinggal di rumah dinas. Boleh nggak orang luar negeri berobat ke kita? Boleh kan? Artinya apa? Di mana keunggulan komparatif Anda? Kalau orang nggak mau datang ke Anda, apalagi orang sendiri berobat ke luar negeri, artinya kan kurang percaya sama mutunya. Nah itu karena perspektif. Orang kaya mau ke luar negeri itu hak dia lah.
Semua orang manusiawi kok, punya duit kok. Keliling bulan pun dia datangin, asal keluarganya hidup. Mau setengah harta pun dia korbanin, asal keluarganya hidup. Dia nggak peduli nilai. Itu persentase yang kecil. Kita lebih baik ngurusin, jangan sampai orang sakit, jadi miskin. Jangan sampai orang sakit, nggak terurus sampai meninggal. Jangan sampai orang hamil, nggak punya gizi yang baik, lahir anak yang kurang bergizi, stunting. Itu lebih penting daripada kita mempersoalkan orang berobat ke luar negeri segala macam itu loh. Nah, saya operasi semua di dalam negeri. Wah, semua orang kaget. Gila lu. Waktu itu gubernur lu operasi di sini, lu nggak salah lu. Saya percaya sama dokternya, sama rumah sakitnya. Mereka kadang-kadang saya udah nggak jadi gubernur, check up ke rumah sakit ke dokternya, nggak dipungut bayaran. Kenapa dok? Kalau udah nggak jadi gubernur lagi, udah nggak ada, malah kan lu nggak ada yang bayar. Kenapa? Karena saya menghargain, dia bilang. Saya suka ke dokter itu bilang, saya menghargain bapak yang percaya pada saya untuk melakukan operasi. Itu berarti bapak percayakan nyawa bapak lu. Ya saya percaya saja. Ini soal perspektif masing-masing gitu ya. Nah, itu sih. Bagaimana kebijakan pengendalian rokok yang ideal untuk Bapak, baik dari sisi pajak, pengaturan tentang industrinya, hingga perokok atau konsumen? Apakah merokok di tempat umum sembarangan merugikan orang lain? Ya bagi saya kita udah jauh lebih maju ya. Kita juga mulai bagi kan. Tempat-tempat di mall, ada tempat rokoknya. Pokoknya kita udah mulai bagi. Kendaraan umum nggak boleh ngerokok. Ya kalau bagi saya, orang mau ngerokok. Tuh rokok pajaknya udah ditinggin gila-gilaan ini. Padahal petani tembakau teriak. Pekerja industri rokok teriak ini. Orang mau merokok oke, tapi anak kecil nggak bisa ngerokok. Makanya dulu saya bikin. Yang terima KJP nih. Kartu Jakarta Pintar. Kalau kamu ngerokok, gua cabut. Nggak ada urusan. Lu berantem, gua cabut. Nah itu yang saya maksud gitu loh. Kita kasih sesuatu, ada edukasi. Ada sanksi. Ada disiplin. Sebagai pemerintah, sebagai orang tua. Kan hanya bisa ngatur nih pemerintah. Bagi saya orang mau industri rokok maju, bagus kita ekspor kok. Pajak juga cukainya tinggi nih udah loh. Nah harusnya cukai tinggi alasan untuk obatin kesehatan kan. Nah saya nggak tahu ini langsungnya kemana gitu loh. Ini juga satu masalah nih. Nah itu sih yang jadi semua ini nggak bisa sepenggal-penggal tau nggak. Ini mesti ada koordinasi dan sinkronisasi semua baru bisa jalan. Menurut saya seperti itu. Saya tidak merokok. Saya tidak merokok. Saya juga tidak beli saham rokok, jangan khawatir gitu ya. Saya juga nggak punya kebun cengkeh yang suplai ke rokok atau tembakau, tapi bagi saya harus seperti itu. Saya kira yang mau saya ajak kita diskusikan, A3 ya, bukan A1 nih. Ke depannya lagi, silakan masukkan pertanyaan di medsos saya ada, tertera di layar ini. Kita coba bicara soal pangan. Bagaimana cara kita bisa dapetin pangan yang terjangkau, jangan sampai naiknya gila-gilaan. Nah, bagaimana kebijakan soal pangan? Nah, silakan Anda masukkan pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab dalam A3 ini. Sampai jumpa di persoalan pangan. Aku kira pangan penting, lu naik semua nih.